Saat di jalan, seorang ibu-ibu habis belanja bersama anaknya. Bu, aku itu gak mau pulang ya pokoknya. Ibu harus beliin aku itu sepatu baru dulu, baru aku mau pulang. Ya ampun Dika, dari tadi kamu tuh gak selesai-selesai yang ngerengeknya. Gak malu apa? Kamu loh, udah SMP. Lagian buat apa coba kamu beli sepatu baru? Orang sepatu kamu yang sekarang aja masih layak pakai kok. Masih layak pakai dari mana toh bu? Sepatunya aku tuh udah bolong-bolong. Aku malu tahu nggak sih diajakin sama teman-teman aku. Halah, itu mah cuma bolong-bolong dikit doang. Dan kamu tuh ya nggak usah lah peduliin ejekan teman-teman kamu itu. Nggak penting tahu nggak? Enak banget ya ibu tuh ngomong kayak begitu. Ibu itu nggak ngerasain apa yang aku rasain. Pokoknya aku itu nggak mau pulang. Ibu harus beliin aku sepatu dulu. Ya udah kalau kamu nggak mau pulang, biar ibu aja yang pulang sendirian. Ibu kok gitu sih, jahat banget. Aku cuma minta beliin sepatu baru loh bu. Untuk sekolah masa nggak boleh? Bukannya nggak boleh nak, tapi ibu itu nggak ada uang. Kamu kan tahu sendiri kalau bapak itu kerja cuma jadi buruh pabrik yang gajinya pas-pasan. Kan bisa nabung bu buat beliin aku sepatu. Kamu kira nabung itu nggak susah apa? Kita loh juga harus menuhin kebutuhan sehari-hari. Kalau kamu mau beli sepatu baru, ya udahlah kamu nabung sendiri dan nyari kerja sana. Aku kan masih SMP bu, kok malah disuruh nyari kerja sih? Beliin sepatu sekolah kan kewajiban ibu sama bapak. Kamu itu nggak usah sok-sokan ya bilang tentang kewajiban. Lagian kan nggak ada yang nyuruh kamu sekolah selama ini. Anak kayak kamu itu nggak berguna tahu nggak disekolahin. Pinter aja enggak, tapi banyak maunya. Udah, mending ya kamu tuh berhenti sekolah aja daripada minta beliin sepatu terus. Gak mau bu, aku tuh gak mau berhenti sekolah. Ibu kok makin lama itu makin jahat banget sih. Udah lah, aku mau pulang duluan aja. Nanti kalau bapak pulang kerja bakal aku bilangin. Ya udah sana bilang sama bapak. Orang bapak aja nggak bisa apa-apa. Dika, ya ampun, tuh anak beneran pulang duluan loh. Kesel banget deh ngajakin si Dika ke pasar. Udah gitu nggak mau bantuin lagi bawa belanjaan. Bentar. Itu rumah makan baru ya? Aku baru lihat deh. Aku jadi penasaran. Aku samperin dulu sebelum pulang. Bu Irma pun kemudian menghampiri sebuah rumah makan yang baru saja buka. Wih, ternyata ini rumah makan modelan prasmanan gitu. Waduh, mana makanannya kelihatan enak-enak banget lagi. Kebetulan aku lagi lapar banget nih. Apa aku beli makanan di sini aja ya? Tiba-tiba Bu Irma dihampiri oleh salah satu karyawannya. Permisi Bu, apakah ibu mau makan di rumah makan ini? Iya mbak, tapi ini bayar dulu atau makan dulu ya konsep pembayarannya? Jadi Bu, konsep pembayaran di rumah makan prasmanan ini itu makan dulu baru bayar. Dan ibu juga bisa pilih-pilih semua makanan yang ada di sini. Nanti tinggal di total Bu, ibu ngambil apa aja, baru deh ibu bayar. Wah, jadi gitu toh. Tapi harga makanan di sini murah-murah nggak mbak? Dijamin Bu, murah-murah kok. Dan rasanya tetap enak. Karena di sini tetap menjaga kualitas yang bagus. Nah, untuk harganya itu nanti terpasang Bu di setiap menu makanannya. Jadi sambil bisa ngira-ngira habis berapa. Menarik juga. Kalau gitu saya mau langsung pilih-pilih deh. Soalnya saya juga udah lapar banget ini. Iya Bu, silakan dipilih-pilih. Untuk piringnya ada di sebelah sana ya. Iya ya, saya udah lihat kok tadi. Wih, mantep banget nih makanan yang ada di sini. Iya, emang lumayan murah sih. Hal itu ngebuat aku pengen makan yang banyak. Tapi sisa uangku tinggal 20.000. Apa aku bohong aja ya? Aku ambil aja tuh 6-10 lauk makanannya. Terus pas bayar aku tinggal bilang kalau aku cuma ngambil 1 lauk doang. Dengan begitu aku nggak perlu bayar mahal-mahal. Hahaha. Gas lah. Apalagi mumpung nggak ada CCTV di rumah makan ini. Nah, udah banyak nih lauk yang udah aku ambil. Kalau gitu langsung aku makan aja. Setelah selesai makan, Bu Irma pun langsung ke kasir untuk membayar. Mbak, saya mau bayar dong. Ibu tadi ngambil lauk apa aja, Bu? Saya cuma ngambil lauk ayam goreng doang 1, Mbak. Yang benar, Bu. Perasaan tadi saya lihat ibu ngambil lauknya banyak. Salah lihat kali Mbak, saya tuh ya cuma ngambil lauk ayam goreng doang. Mbaknya jangan malah nuduh-nuduh saya dong. Duh, apa bener ya aku salah lihat? Ribet nih, mana nggak ada CCTV lagi. Hei Mbak, jangan diam aja dong. Jadi ini berapa ini? Saya kan cuma ngambil lauk ayam goreng doang. Maaf Bu,
Ya sudah, kalau misalnya ibu cuma ngambil lauknya ayam goreng doang, totalnya jadi 12.000. Walah, 12.000. Ya udah nih uangnya, pas ya. Iya bu, makasih ya sudah mau makan di rumah makan prasmanan ini. Iya, sama-sama. Ya sudah, saya permisi dulu kalau gitu. Bu Irma pun kemudian pulang ke rumah dengan perasaan gembira dan sangat kenyang. Assalamualaikum, ibu pulang. Waalaikumsalam. Ya ampun, ibu kok baru pulang sih? Ibu pergi kemana dulu? Sedangkan loh anak kita itu tadi ikut ibu ke pasar, udah pulang dari tadi. Tadi ibu istirahat dulu pak, duduk-duduk di taman gitu. Pantesan aja, kenapa ibu gak langsung pulang toh? Ya ibu tuh bete lah pak sama si Dika. Dia loh pak, terus-terusan minta sepatu baru. Habis itu pak, dia ninggalin ibu pulang sendirian. Jadi ya ibu gak mood mau pulang juga. Ibu itu harusnya maklumin lah, si Dika itu kan masih kecil. Dia sekarang lagi ngambek tuh di kamar. Katanya dia tuh ngambeknya gara-gara gak dibeliin sepatu sama ibu. Jadi gimana kalau besok kita beliin sepatu baru aja, ya bu? Buat Dika, bapak kasihan. Apalagi dia tuh minta beliin sepatu itu udah dari kemarin-kemarin loh. Enak aja, nggak usah lah pak. Ngapain beli-beliin sepatu baru buat si Dika? Sepatunya aja pak, masih bisa dipakai. Masih bisa dipakai dari mana toh bu? Sepatunya itu loh pada jebol. Harus sampai gimana sih bu sepatunya itu? Supaya ibu itu mau beliin si Dika itu sepatu baru. Iya, sampai sepatunya itu benar-benar nggak bisa dipakai lah. Udahlah, daripada bapak itu ikutan ngerayu ibu untuk ngebeliin sepatu si Dika, mending bapak tuh nyari pekerjaan yang gajinya lebih besar. Bapak nih nggak bosen apa kerja cuma jadi buruh pabrik dengan gaji pas-pasan? Iya bu, tenang aja, bapak lagi proses ini nyari kerjaan lain yang gajinya besar. Halah, dari zaman dahulu kala ya, bapak tuh bilangnya proses terus. Tapi sampai sekarang tetep kan, bapak tuh kerjanya cuma jadi buruh pabrik. Udahlah minggir, ibu mau ke dapur, mau beresin belanjaan. Gak usah bikin emosi terus ya, ibu tuh capek tau gak? Saat di dapur, Aduh, punya anak sama suami nyebelin banget deh. Untung aja sekarang aku lagi dalam keadaan seneng dan juga kenyang. Jadinya gak begitu emosi deh. Bener-bener nguntungin deh makan di rumah makan prasmanan tadi. Dan untung aja penjaga kasirnya itu percaya kalau aku tuh cuman makan pakai lauk ayam goreng doang. Aslinya mah aku ngambil 6-10an lauk yang enak-enak. Hahaha. Duh, aku jadi ketagihan deh. Besok-besok aku bakal makan diam-diam di rumah makan prasmanan itu lagi deh. Dan pastinya aku bakal bilang kalau aku tuh makannya cuma pakai 1 lauk doang supaya bisa bayar murah terus. Tiba-tiba Bu Irma dihampiri oleh anaknya. Ibu udah pulang kok. Dika, iya nih ibu udah pulang. Makanya tadi tuh kamu jangan marah dan mengurung diri di kamar. Enggak kok, aku cuman ketiduran sebentar di kamar. Oh iya, ibu udah masak belum bu? Aku lapar banget. Belum lah, ibu tuh capek tahu nggak habis belanja dari pasar. Apalagi ya, kamu tuh nggak mau bantuin bawain belanjaan ibu. Pulang duluan lagi. Ya kan itu semua gara-gara ibu yang nggak mau beliin aku sepatu baru. Masih aja dibahas tentang sepatu baru. Lama-lama ibu nggak bakal mau ngurusin kamu dan masakin kamu lagi nih. Janganlah bu, aku lapar banget nih sekarang. Masakin ya bu. Nggak ibu nggak mau masak sekarang. Nanti sore aja. Makan aja tuh nasi sama sayur kemarin yang belum basi. Udah ya, ibu mau istirahat dulu. Soalnya capek abis belanja dan beresin belanjaan di dapur. Ya ampun, punya ibu kok jahat banget sih. Udah nggak mau beliin sepatu, nggak mau masakin, nyuruh aku tuh makan nasi sama sayur yang kemarin. Tapi ya udahlah, daripada aku kelaparan, mending aku makan aja. keesokan harinya, Bu, bapak berangkat dulu ya, sekalian nganterin Dika ke sekolah. Iya pak, hati-hati ya di jalan. Dan ingat, jangan ngebut-ngebut. Iya Bu, siap. Tapi ngomong-ngomong, ibu juga mau pergi kah? Kok udah rapi kayak gitu? Ini loh pak, ibu mau main ke rumah teman lama ibu. Teman lama yang mana toh Bu? Iya adalah pak, pokoknya bapak mah nggak perlu tahu. Loh justru Bu, sebagai seorang suami itu bapak harus tahu semua teman-teman ibu. Idih, peraturan dari mana itu? Ya enggak lah pak, istri itu ya seharusnya punya privasi. Dan semua teman istri ya nggak harus suami tahu dong. Udah, mending ya bapak tuh langsung berangkat kerja dan nganterin si Dika ke sekolah. Udah jam segini loh pak. Iya sih, tapi Bu kasih tahu dulu lah. Ibu tuh mau pergi ke rumah teman lama ibu yang mana? Hah, bapak nih kepo banget sih. Itu loh pak, teman lama ibu ketika waktu SMP yang namanya si Nur itu. Walah, jadi itu. Iya bapak, udah ya bapak tuh gak usah kepo dan tanya-tanya lagi. Langsung berangkat kerja sana, sekalian nganterin si Dika ke sekolah. Ya udah kalau gitu, bapak berangkat dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Untung aja aku pinter bohongnya. Dan bapak nih, ngeselin banget deh, pakai acara kepo banget jadi orang. Karena kan aslinya aku pengen pergi ke rumah makan prasmanan yang baru itu lagi, supaya aku bisa makan sepuasnya dan bayar dengan harga murah dengan bohong. Hahaha, kalau gitu langsung gas aja lah. Si bapak sama si Dika juga kan udah berangkat. Bu Irma pun kembali pergi ke rumah makan prasmanan yang belum lama buka tersebut. Wah, pas banget nih, rumah makannya lagi rame banget pembelinya. Aku jadi makin bisa deh ngambil lauk sebanyak-banyaknya tanpa ketahuan. Kalau gitu langsung gas lah, aku ambil lauk yang banyak. Aku mau ngambil ayam, telur. Wih, ada dendeng sapi dan rendang juga. Ambil semuanya ah. Waduh, saking banyaknya lauk yang aku ambil, piringku jadi penuh banget. Kalau gitu udahlah, aku langsung mau makan aja. Nah, aku pilih meja yang paling pojok itu aja deh, biar karyawan gak ada yang notice aku. Tanpa Bu Irma sadari, Wih, gila. Itu ibu-ibu kemarin kan ya, yang bilangnya cuma beli nasi sama lauk ayam goreng satu. Sekarang dia ngambil lauknya banyak banget. Jangan-jangan kemarin juga dia ngambil yang banyak lagi. Terus ngaku-ngaku cuma ngambil lauk satu. Astagfirullah, gak boleh nuduh, gak boleh nuduh. Kemarin kan aku juga gak tahu aku salah lihat atau enggak. Tapi kali ini aku benar-benar lihat kalau tuh ibu-ibu ngambil lauknya banyak banget. Sampai piringnya penuh banget itu loh. Dan kenapa ya itu ibu-ibu makannya di meja pojok? Ya udahlah, biarin, bukan urusanku juga. tak lama setelah itu Bu Irma pun selesai makan, kemudian berniat ingin membayar. Permisi mbak, saya mau bayar dong. Iya bu, tadi ibu pesen lauk apa aja? Kayak kemarin mbak, saya cuma ngambil lauk ayam goreng aja. Bu, ibu kok bohong sih? Tadi loh bu, saya lihat sendiri kalau ibu itu mengambil lauk yang banyak banget. Sampai piring ibu tuh penuh. Ya ampun, mbak ini dari kemarin suka nuduh-nuduh ya. Udah saya bilang ya mbak, saya itu cuma makan ayam goreng satu. Bu, mungkin benar kemarin itu saya salah lihat. Tapi kali ini saya itu ngelihat secara langsung kalau ibu itu ngambil lauk yang banyak banget. Gak usah ngada-ngada ya mbak. Udah nih, saya bayar 12.000 kayak kemarin. Gak bisa gitu lah bu, ibu harus bayar sesuai lauk yang ibu udah ambil dan makan. Ya ini udah sesuai, ya ampun mbak. Saya itu kan cuma makan ayam goreng satu. Jadi ya bayar 12.000 dong. Udah ya kalau gitu, saya permisi. Bu, tunggu. Duh, mau aku kejar tapi ini lagi banyak orang yang mau bayar. Awas aja ya tuh ibu-ibu. Saat di jalan, Untung aja mbak-mbak kasir tadi nggak ngejar aku. Bisa gawat nih kalau aku disuruh bayar semuanya. Sial banget sih. Padahal kan tadi aku udah berhati-hati supaya nggak ada yang ngelihat aku kalau aku tuh ngambil lauknya banyak. Ternyata mbak-mbak karyawan itu ngelihat aku duluan. Awas aja ya, bakal aku kasih pelajaran. Apa aku buat dia dipecat aja ya dari sana? Soalnya nanti aku pasti nggak bisa beli makanan di sana lagi kalau si mbak-mbak itu masih kerja di situ. Ya udah deh, aku bakal cari cara supaya mbak-mbak itu dipecat. Dan supaya aku bisa makan di rumah makan prasmanan itu lagi dan bohong tentang lauk yang udah aku ambil. Hahaha. Bu Irma, astagfirullahalazim. Bu Indah bikin kaget aja sih. Maaf loh bu, saya tidak berniat loh untuk ngagetin ibu. Saya dari tadi sudah manggilin Ibu Irma. Ibu Irma malah asik ngomong sendiri dan ketawa-tawa. Ibu Irma ndak lagi kesambet kan? Ya enggak lah bu, nggak mungkin saya kesambet. Saya tuh cuma lagi senang aja gitu sambil ngomong-ngomong sendiri dan ketawa-tawa sendiri. Wah, memangnya ada apa toh bu? Kok bisa senang banget sampai ngomong dan ketawa-tawa sendiri? Ya ada deh bu, pokoknya Bu Indah mah nggak usah kepo kayak begitulah. Saya tuh bukannya kepo bu, cuma pengen tahu aja. Dan tidak ada salahnya kan berbagi kabar gembira yang buat ibu senang. Tapi saya nggak mau ngasih tahu ataupun berbagi kabar gembira sama ibu. Udahlah minggir-minggir, saya mau pulang. Bujian aneh banget deh Bu Irma ini. Maksud ibu apa ngomongin saya aneh? Enggak kok bu, saya ndak bilang ibu aneh. Ibu salah dengar kali. Sudah, katanya ibu mau pulang tadi. Ya ini emang mau pulang. Assalamualaikum, ibu pulang. Astagfirullah nak, kamu kenapa? perut aku sakit loh Bu, abis makan roti yang ada di atas meja. Ya ampun, makanya kamu tuh kalau makan sesuatu tanya dulu. Roti yang ada di atas meja itu udah kadaluarsa tahu nggak? Mana aku tahu Bu, orang gak ada tanda-tanda kadaluarsanya loh. Ya makanya tanya dulu, ya ampun Dika.
Dan kamu tuh ngapain sih pakai acara makan-makan roti yang ada di atas meja? Ya karena aku lapar banget, sedangkan di dapur nggak ada makanan. Ibu belum masak ya? Ya belum lah, orang masih jam segini juga. Masak dong Bu, aku itu udah lapar banget ini. Nggak usah nyuruh-nyuruh ya. Ibu paling nggak suka disuruh-suruh, apalagi disuruh kamu. Aku tuh bukannya nyuruh lo Bu, aku kan cuma minta ibu supaya masakin aku, karena aku tuh lapar. Nggak mau ibu nggak mau masak sekarang. Nih ambil uang 5.000, beli aja roti yang ada di warung. Nanti sore ibu masaknya. Tapi Bu, Udah nggak usah tapi-tapian, buruan ini ambil uangnya. Keesokan harinya, Duh, gimana caranya ya aku ngebuat mbak-mbak karyawan itu dipecat supaya aku bisa terus-terusan makan di rumah makan prasmanan itu dengan cara bohong. Tiba-tiba aku punya ide bagus nih. Langsung aku samperin deh. Duh ya ampun mbak, jangan dorong-dorong saya dong. Ibu ini apa-apaan sih? Saya dorong aja enggak. Dan ibu tuh bukannya ibu-ibu kemarin ya? Yang ngambil lauk banyak tapi pas bayar bilangnya cuma makan ayam goreng 1. Enak aja kalau ngomong, saya nggak gitu ya. Duh mbak, jangan kayak gitu dong. Tolong, saya dikasarin. Ibu ini udah gila ya? Orang saya apa-apain aja enggak kok minta tolong sih, kayak orang lagi dikasarin aja. Aneh banget deh. akibat teriakan Bu Irma, pemilik rumah makan itu pun menghampiri mereka. ada apa ini kok ribut-ribut? Bapak siapa ya? Saya pemilik rumah makan ini Bu, bisa tolong jelaskan ada keributan apa ini? Ini loh pak, saya tuh dikasarin sama mbak karyawan ini. Padahal saya tuh niatnya mau beli makanan di rumah makan prasmanan ini. Ya ampun Rida, kamu ini apa-apaan sih? Bisa-bisanya loh malam ngasarin para pelanggan. Astagfirullah pak, enggak, saya nggak ngasarin ibu-ibu itu. Itu ibu-ibu udah bohong. Ya ampun pak, saya tuh nggak bohong. Mbak-mbak ini tadi beneran udah ngasarin saya. Dan asal bapak tahu ya, semua pelanggan itu rata-rata dikasarin sama mbak-mbak karyawan ini. Kalau kayak gini caranya pak, rumah makan bapak ini bakal bangkrut dan nggak akan ada yang datang lagi. Kamu nih ya benar-benar keterlaluan ya Rida. Saya tuh nggak menyangka kamu itu bisa melakukan hal seperti itu selama ini. Kamu saya pecat, pergi dari sini sekarang juga. Saya gak mau ya rumah makan prasmanan saya ini nanti bangkrut. Dan gak ada pembeli gara-gara kamu. Pak, saya berani sumpah, saya nggak melakukan hal itu. Saya udah difitnah pak sama ibu-ibu ini. Kamu mikirlah untuk apa ibu-ibu ini memfitnah kamu. Udah gak usah pembelaan terus, pergi dari sini sekarang juga. Kamu sudah resmi saya pecat. Bu, saya mohon maaf banget ya atas kelakuan mantan karyawan saya itu. Iya pak, nggak apa-apa. Yang penting sekarang mbak-mbak karyawan itu udah dipecat. Iya Bu, kalau begitu silakan Bu. Kalau mau beli makanan di sini. Iya pak, tapi saya dikasih bonus kan ya? Soalnya kan tadi saya udah dikasarin sama mantan karyawan bapak itu. Tenang saja Bu, nanti bakal saya kasih bonus kok. Setelah Bu Irma pun mengambil banyak sekali makanan di rumah makan prasmanan tersebut. Hahaha, rencanaku berhasil dengan sangat mulus. Akhirnya mbak-mbak karyawan itu dipecat juga. Jadi aku bisa dengan puasnya ngambil lauk pauk. Terus pas bayar aku bilang kalau aku cuma ngambil ayam goreng doang. Hahaha. Mana nanti aku bakal dikasih bonus lagi sama pemilik rumah makan ini. Tapi aku harus tetap berhati-hati nih. Takutnya ntar ada karyawan lain yang ngeliat aku kalau aku tuh ngambil lauk yang banyak banget. Tapi kayaknya sekarang udah aman deh. Saatnya aku makan semua makanan yang udah aku ambil tadi dari prasmanan. Ya ampun, enak banget ini. Emang ya, makanan di rumah makan prasmanan ini benar-benar juara dan juga mantap. Tapi bentar-bentar. Kok perutku rasanya sakit ya? Dan kayak ada yang gerak-gerak gitu. Gak mungkin kan aku hamil. Mana mual lagi rasanya. Astagfirullah, kok muntahanku banyak cacingnya? Mana cacingnya besar-besar banget lagi? Pantesan aja perutku rasanya ada yang gerak-gerak dan juga sakit. Ih, jijik banget. Tolong, cacing yang keluar dari muntahanku makin banyak. Mana cacing yang menggeliat ke tubuhku lagi? Tolong. Duh, badanku rasanya lemas banget. Tolong. Pada akhirnya Bu Irma pun tewas dengan kondisi dipenuhi cacing dari muntahannya sendiri.